Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Ramadan dari program studi teknologi rekayasa internet dengan NPM 237580112 kelas A ya. Jadi di sini kita akan mengerjakan lab menggunakan Ocean Tools ya. Jadi di lab kali ini kita akan mengeksplor Ocean Tools dan akan menggunakannya di sini sebagai uji coba pentest. Jadi when performing information gathering activities, passive recognitions use open public accessible data to get active reconnaissance effort and to gather information about the enterprise and employees. In OSIN, it is the data that is open source. OSIN tools might or might not be open source. Some tools are free and open, others require require registration to use free version, and others require a fee for use. Asian commonly use data sources that are available to any hacker. So part of the pen testing effort is to report on sensitive information that commonly available in order to evaluate vulnerabilities that it may choose. The object the objective of Ocean are uh, jadi di sini tuh di dalam melakukan aktivitas pengumpulan informasi itu tuh kita tuh perlu pengintaian pasif ya menggunakan data data yang terbuka gitu yang dapat diakses publik. Jadi kalau private kan kita nggak bisa, jadi data itu harus publik ya untuk bisa kita gunakan. Jadi untuk membantu kita lah ya upaya dalam pengintaian yang aktif dan untuk mengumpulkan informasi tentang apa yang ingin kita cari lah istilahnya di sini. Intinya dalam mesin ini data yang bersifat open source itu akan digunakan. Jadi OSIN ini bisa berupa dari sumber yang terbuka atau tidak. Jadi di sini kita akan menggunakan beberapa alat gratis yang terbuka yang memerlukan pendaftaran untuk menggunakan versi gratis ya di sini. Oke, jadi di tugas pertama ini examine ocean resource. Jadi step 1 access the ocean frame. The ocean framework is used way to visual the ocean tools and resource that are available. Unfortunately, it has become a bit outdated, with some resources not longer available. It is still valuable to help you understand the type of tools available and their use. In many cases, the links are still good. Go to the OSIN framework site. Jadi kita akan pergi ke website OSIN sini bisa kita lihat ya. Jadi you will see a vertical tree like structure that consists of category of ocean tool and resource that can be required from the framework. Click username at the top of tree. You will then see two subcategories appear. Click it to open the resource tree for each subcategory. Note in the upper right corner of the page is a legend that identifies the type of resource. Oke, jadi di sini tuh kita disuruh ini membuka struktur yang ada di sini. Kita pilih username, lalu kita username dan engine. Nah, di dalam username search engine ini kita bisa bisa dibilang itu
eh, memvisualisasikan alat sumber daya yang tersedia di sini ya. Jadi ini udah agak usang ya, bisa dibilang yang bisa disebutkan oleh NetAchat di sini. Jadi beberapa sumber yang di sini tuh eh, tidak tidak bisa dibilang tidak ada ya, tidak lagi tersedia. Nah itu. Jadi untuk melihat repository itu kita bisa melihat di gitu untuk menggunakannya kita download ya. Lalu ketika eh, ketika kita ingin mencari nama orang itu, kita bisa menggunakan Osin Tools ini yang bernama What's My Name di sini ya. What's My Name. Oke. Jadi kita bisa nyari nama orang eh, ketika kita nggak tahu kehidupan orang itu, kita bisa tahu ya dengan cari mengetikkan namanya, misal dengan nama Reza ya di sini kita cari. Oke, kita bucket. Nah, jadi di sini nih kita bisa memfilter ya mana orang yang kita kenal, mana yang enggak. Jadi di sini banyak ya nama saya Reza. Nah, di sini kalau kalian ingin mendapatkan detail informasi orang yang ingin dicari, jadi kita harus tahu juga ya nama panjangnya siapa. Oke, selanjutnya intinya di sini kita diajarin untuk menggunakan OSINT tools, yaitu berupa my what's my name di sini ya. Jadi organisasi untuk situs ini tuh yaitu ini ya, Science Combines. Jadi di sini bisa dibilang memiliki beberapa alat gratis yang menarik dan tersedia ya di platform ini. Oke, pada task kedua ini investigate smart start me a great graduate resource tool. Jadi di sini pada step kedua itu kita menyelidiki, bisa dibilang web ya. Tapi sayangnya di sini tidak bisa digunakan lagi. Oke, selanjutnya itu kita akan menggunakan Spiderfoot ya. Dimana Spiderfoot is an automate ocean scanner. It is included with Kali Spiderfoot queries over 1,000 open information source and present the result in a easy-to-use GUI. Jadi layanan web Starme ini itu adalah pengolahan bookmark ya di sini. Itu adalah alat produktivitas yang populer di tim MyOcean Training ya di sini ya. Oke, di sini untuk menggunakan OSINT kita langsung aja ya buka terminalnya dengan mengetikkan perintah Spiderfoot -l dengan IP-nya ya. Kita login dulu dengan Kali. Oke. Kita basta kita jalankan. Jadi di sini perintah ini seharusnya berjalan tanpa kesalahan ya. Jadi kita tuh disuruh buka Ramban ya di sini tadi. Open your browser, kita buka dengan menggunakan IP ini. Lalu kita open. Nah, di sini bisa dibilang untuk Ramban
bisa dibilang kita akan melihat antarmuka yang muncul. Jadi jika pertama kali kita buka itu di layar dashboard scan ini itu kosong, tidak menampilkan daftar pemindaian ya, karena kita sudah melakukan ini jadi terdapat ya. Oke, kita next. Jadi di sini tuh untuk mengeksplor tools ini kita sebelum memulai itu kita lihat pemindai yang digunakan sebagai default untuk membuat laporan. Jadi kita di sini disuruh buka setting. Jadi ada dua entry pertama di menu ya, di sebelah kiri. Kita lihat setting. Nah di sini bisa kita lihat ya, ada menu yang berkaitan dengan pengaplikasian Spiderfoot ya di sini. Jadi entry di bawahnya adalah pemindaian yang digunakan oleh Spiderfoot. Ada lebih dari 200 ya di sini bisa kita lihat. Nah, simpelnya kita lihat yang paling atas saja. Jadi di sini selanjutnya itu kita lihat untuk perintah grab command kita bisa gunakan untuk mencari kata kunci ya pada berkas yang ingin kita cari. Ini tidak akan memberikan informasi tentang persyaratan API. Oke, kita skip. Jadi di sini run a spider foot scan for a domain. Jadi di sini kita akan nge-scan untuk memindai ya. Oke, kita new scan. Oke. Di sini kita select footprint ya, pilih. Oke, kita copy targetnya itu scan.rr.org, kita foot screen ya di sini. Lalu kita menu scan. Oke. Scan ya. Kita jalankan. Nah, jadi di sini tuh kita akan memulai ya, pemindaian dan scan ya. Jadi kita bisa melihat correlation yaitu hubungan. Di sini grafiknya, graf itu bisa dibilang apa yang terhubung ya. Jadi nah di sini juga bisa kita lihat dashboard grafik dari apa yang telah di scan. Oke. Jadi tadi tuh di sini go back to the scan, right click the scan tab, you will see the table. Oh, kita kembali ke table scan ya. Nah jadi yang kita kasih nama ya, scan tadi tuh ini sedang berjalan lagi nge-scan ya. Jadi kita di sini kan ada kotak hitam ya untuk berhenti pemindaian ya, scan ya. Jadi kita disuruh klik stop scan untuk menghentikan pemindaian. Jadi beberapa informasi. Oke, kita stop saja. Jadi klik the name of the scan, the table item will be taken to the browse tab. Its row in the table represent data found by the first module. Jadi kita ketika klik nama pemilihan pada tabel di sini, kita klik itu di sini dia keluar
bisa bilang keluar hasil tampilan pemindaian ya. Jadi kita akan diarahkan di tab apa start dari sini cari. Jadi di setiap baris dalam tabel ini mewakili data yang ditemukan oleh tools ini ya. Oke, jadi di sini bisa dibilang kita disuruh registrasi ya. Kunci API akan meningkatkan fungsionalitas Spiderfo. Jadi beberapa kunci API itu memerlukan pendaftaran gratis alat. Nah, jadi itu di sini tuh di situ itu kita bisa mendaftarkan API ya. Jadi kita bisa menggunakan tools yang ada di sini ketika kita ada API-nya. Lalu di sini jadi masukkan kunci API di pengaturan setiap modul, pastikan untuk menyimpan perubahan. Kita disuruh klik new scan. Ini sudah kita scan ya tadi ya. Jadi sebelum kita nge-scan tadi itu kita perlu melihat ketentuan ya untuk memindai domain yang lain, misal untuk mematuhi syarat dan standar dalam praktiknya. Jadi bisa dibilang tadi kan kita nge-scan sangat lama. Nah, kita browse the scan and the look result. Pay attention to the short model column. You should see some of the scanner that you configure with API case. Oke. Jadi pemindaian ini tidak akan menemukan waktu lama. Jadi kita dari hasil terus pemindaian untuk melihat hasilnya tadi. Jadi go to the link site where type in table result. Jadi buka URL situs kebocoran, Anda klik dari tabel hasil. Ini ya, udah kita buka tadi. Ini bisa melihat negara country, correlation, domainnya dari mana. Oke, bisa kita analisis ya gitu. Jadi di sini praktiknya itu aja. Coba kita akan menggunakan workspace ya, membuat workspace untuk auto complete. Recon mempunyai auto complete yang artinya itu jadi dia itu bisa memiliki fitur auto complete ya. Jadi kita tuh menjalankan Recon engine di terminal. Nah, jadi dia akan keluar ya modul Recon engine-nya di sini. Recon engine di sini kita ketik workspace help untuk melihat perintah apa aja yang ada di salah.
Oh, kita tuh pencet apa? Help me. Nah, jadi di sini banyak perintah ya yang bisa kita gunakan dengan marketplace gitu. Nah, di sini itu kita bisa menggunakan perintah marketplace ya di sini. Oke, kita untuk mencoba membuat workspace dengan nama ts itu kita gunakan perintah workspace create ya di sini. Diganti dengan nama yang ingin kita buat, misalnya tes. Nah, jadi di sini otomatis dia pindah ke halaman tes ya. Kita help itu dia menunjukkan perintah yang tersedia di sini. Oke, jadi Aircon Engine itu adalah kerangka framework yang modular ya. Jadi modul ini itu program Python dengan fungsi yang berbeda-beda. Jadi modul-modul ini yang disimpan di eksternal marketplace eksternal itu yang mungkin pengembang itu membuat modul mereka sendiri dan mengembangkan untuk digunakan oleh orang lain ya. Jadi di sini tuh kita bisa melihat apa aja yang ada di marketplace. Kita exit dulu ya. Oke, kita ketik. Nah, di sini jadi bisa kita lihat ya dengan mengetik marketplace sort itu modulnya ini disusun maksudnya tuh jadi modul-modul ini tuh disusun berdasarkan kategori dan jenisnya. Jadi yang muncul di sini nih sebagai jalur yang ditambahkan di depan nama modul. Kita dapat memfilter hasilnya dengan menambah istilah pencarian ke perintah pencarian marketplace ya. Yang misal oke, jadi ketika kita ngetikin marketplace start bisa nah misal dengan perintah ini marketplace install recon domain bing domain web ini tuh dia akan menginstal domain host ya. Kalau kita mau apa-apa mau download itu menggunakan marketplace install ya. Oke, kita install. Nah, di sini otomatis dia telah menginstal modul ya, karena sebelumnya kita telah menginstal. Di sini create a new workspace, name it issue. Jadi di sini tinggal kita explore aja ya apa yang ada di modul ini. Mungkin tidak semuanya bisa digunakan ya di sini. Use the option so nggak bisa digunakan ya. Ada beberapa yang jadi ketika kita buka dot di browser, nah di sini tuh bisa dibilang tempat bisa dibilang tempat bak bounty nggak sih? Jadi di sini
itu bisa dibilang alih-alih memberikan opsi di baris perintah rpnng, kita mengatur opsi dengan memasukkan perintah sederhana untuk menjalankan modul di sini kan. Di sini jadi dengan perintah set modul load header target itu untuk mengatur satu-satunya opsi untuk modul ini. Selesaikan perintah dengan menentukan target sebagai vektor net ya. Jadi verifikasi pengaturan info ini. Klik run. Oke. Oke. Ya. Gimana ya? Jadi di sini tuh gimana ya? Mungkin siksanya ini explore tentang hacker. Oh, kita tuh disuruh dengan nama domain host web, tapi diganti dengan namanya hacker target ya di sini. Oke, nah jadi di sini kita telah menginstal modul ya. Lalu kita buka dengan modul hacker target. Jadi di sini sudah masuk ya. Nah, jadi di setiap lingkungan ini dia punya
modulnya sendiri ya. Jadi setiap pengembang itu bisa gunakan perintah apa tuh. Jadi bisa gunain info ya untuk melihat detail yang ada di dalam modul ini, dari version, auto, name, description, option, yang bisa kita lihat ya dengan ini. Jadi jadi tadi itu salah, ternyata saya salah tangkap, ternyata ini repeat untuk target, trigger target ya. Jadi instead of kita use option set source sini. Nah, salah. Mungkin mungkin coba kita coba kita exit ya. Kita menggunakan return return web ya. Jadi ini dalam bentuk web. Nah, ketika kita buka linknya, open link, nah dia akan menampilkan UI-nya di sini. Ada company, catatan segala macam ya. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak penjelasan yang kurang detail. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.